bangun tabung tersebut, yaitu ada bidang alas, bidang atas, dan selimutnya. Berarti ini dijumlahkan. Jadi PR kuadrat tambah PR kuadrat itu 2 PR kuadrat ya, tambah 2 PRT. Jadi dijumlahkan ya. Jadi kita peroleh 2 PR R tambah T. Ini diperoleh dari ini. 2 PR kuadrat. Kenapa 2 PR kuadrat? Karena lingkarannya ada 2. Ditambah 2 PRT. Menggunakan sifat distributif, 2 PR-nya kita simpan di luar ya sebagai pengalinya, kemudian sisanya R ditambah T. Paham ya? Oke. Oke. Bisa kita lanjutkan? Oke, selanjutnya ya, yaitu kerucut. Kerucut, ada yang tahu kerucut? Ya, kalian pasti udah kenal ya. Ini juga pernah dipelajari ya waktu di SD ya. Oke, nah, kerucut ada beberapa bagian di kerucut. Ada yang disebut dengan jari-jari, ada yang disebut dengan tinggi, ada jari-jari. Oke, jari-jari ini dari jarak dari sini ke sini ya. Ini jari-jari ya. Ada S. S ini apa? Garis pelukis ya. Nah, perhatikan hubungan antara jari-jari tinggi dengan S ini membentuk segitiga siku-siku. Betul ya? Karena membentuk segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. S ini karena sisi miringnya atau garis hipotenusanya, berarti S kuadrat itu sama dengan T kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Oke. Nah, dari sini berarti apabila dua buah unsur antara T, R, dan S ini sudah diketahui, maka unsur yang lain pasti bisa diketahui. Itu ya catatannya dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Selanjutnya, rumus volume kerucut adalah 1/3 dikali luas alas, yaitu luas lingkaran, PR kuadrat dikali dengan tinggi. Oke. Terus luas selimutnya. Luas selimut kerucut rumusnya adalah Pi kali R kali S atau PRS. Oke. Luas permukaan kerucut berarti luas selimut ditambah luas alas. PRS, luas alasnya PR kuadrat ditambah PRS. Jadi Pi kali R kali R tambah S. Oke. Ini berasal dari PR kuadrat ditambah PRS. Ini luas alasnya, ini luas selimutnya. Menggunakan sifat distributif, jadi Pi R dalam kurung R tambah S gitu ya. Paham ya? Oke. Bisa kita lanjutkan ya. Yang terakhir yaitu bangun ruang sisi lengkung adalah bola ya. Oke, ini bola ya. Oke. Oh, bola ya. Nah, kita buat transparan seperti ini ya. Ada di bagian-bagian pada bola ada yang disebut dengan jari-jari ya. Jari-jari ini jarak dari pusat bola ke pinggir ya. Jadi kalau bola itu ada titik pusatnya, sehingga apabila ditarik dari titik pusat ke pinggir bola itu jaraknya selalu sama. Oke, ada rumus volume bola. Ada yang tahu? Yaitu rumusnya 4/3 kali PR pangkat 3. 4/3 kali PR pangkat 3. Kalian harus hati-hati nih. Biasanya beberapa teman kalian suka ketukar antara 4/3 dengan 3/4. Hati-hati ya menghafalnya. Kemudian ada yang disebut dengan luas permukaan bola. Rumusnya apa? Luas permukaan bola itu 4 PR kuadrat. Jadi 4 kalinya dari luas lingkaran ya. Oke. Bapak tidak akan membuktikan ini ya. Kalian bisa ada pembuktiannya, bisa menggunakan yang bola tali itu ya, berbentuk tali dililitkan dan seterusnya, ntar diukur dengan dibandingkan dengan lingkarannya ya, bisa ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari luas permukaan bola. Oke, ya, kita lanjutkan dengan membahas soal-soal ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah siap membahas soal-soal UN berkaitan dengan bangun ruang? Siap ya.
Oke, kita mulai soal yang pertama. Gambar di bawah ini adalah jaring-jaring kubus. Jika persegi nomor 1 adalah sisi alas kubus, tutup atas kubus ya ditunjukkan oleh persegi nomor, yang ditanyakan ini gambar perseginya. Nomor 1 ini sisi alasnya, yang ditanyakan tutup atasnya. Nah, untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, kita harus mencari sisi-sisi yang sejajar atau berhadapan. Atau ya, berhadapan ya. Misalkan gini, pasangan lah. Misalkan atas pasangannya alas, pasangannya atas ya. Terus samping kiri, samping kanan, depan, belakang, itu berpasangan. Nah, ada yang tahu? Sisi yang berpasangan atau yang sejajar dengan nomor 2 adalah nomor 4 ya, betul ya. Ketika dilipat pasti berpasangan atau sejajar ya. Kalau nomor 3 ya nomor 5. Berarti sisanya nomor 1 akan berpasangan dengan nomor 6. Jadi ketika nomor 1 dijadikan alas, maka nomor 6 pasti jadi tutup atasnya. Oke? Jadi jawabannya tutup atas kubus ditunjukkan oleh persegi nomor 6. Mudah ya? Oke ya, mudah. Selanjutnya masih tentang jaring-jaring. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang merupakan jaring-jaring balok adalah, kita harus mengeceknya satu persatu. Nah, sama dengan yang tadi ya, kita perhatikan sisi-sisi yang sejajar ya, atau yang berpasangan. Gambar yang pertama kita tandai dengan warna ya, sisi-sisi yang sejajarnya atau yang berpasangannya. Sebelah sini berpasangannya sama ya, kongruen, berarti betul ya. Ketika alasnya seperti ini ya atasnya juga seperti ini. Tapi perhatikan yang warna hijau ini, apakah kongruen? Tidak ya. Yang warna merah juga tidak. Berarti ini bukan merupakan jaring-jaring balok, karena kalau balok itu kalau samping kiri dengan samping kanan luasnya pasti sama ya. Atas dengan bawah sama, depan sama belakang juga harus sama. Ini tidak sama ya, karena sisi yang sejajarnya tidak kongruen. Oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 juga. Nah, ini warna merah. Di sini besar, di sini kecil ya, atau lebih kecil ya luasnya ya. Jadi tidak kongruen. Berarti ini sisi yang sejajarnya atau yang berhadapannya tidak sama, tidak kongruen. Berarti ini bukan jaring-jaring balok ketika dilipat karena tidak kongruen. Nomor 3, ini dengan ini betul ya, kongruen. Yang hijau juga, warna hijau juga kongruen. Kemudian yang warna merah juga sama, kongruen. Berarti ini merupakan jaring-jaring dari sebuah balok. Nomor 4 sama ya, semuanya sisi yang berhadapan atau sejajarnya itu sama. Bidang-bidang yang berhadapan atau bidang-bidang yang sejajarnya kongruen. Jadi yang betul adalah yang merupakan jaring-jaring balok adalah ditunjukkan oleh gambar nomor 3 dan gambar nomor 4. Oke. So kita lanjutkan ya. Selanjutnya perhatikan gambar kubus ABCD EFGH. Banyak diagonal ruangnya adalah, yang hafal diagonal ruangnya ada berapa? Ada 4 ya. Jadi jawabannya ada 4 buah. Yang masih belum hafal diingat-ingat lagi ya, diagonal ruang itu suatu garis yang menghubungkan titik sudut dengan titik sudut sehingga garis tersebut menembus ruangan, tidak menempel pada bidang ya. Yang menembus ruangan contohnya DF, kemudian BH, kemudian apalagi CE, dan yang terakhir AG ya. Jadi ada 4 buah diagonal ruang. Paham ya? Ya. Oke, bisa dilanjut? Udah ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, nama prisma tegak yang mempunyai rusuk sebanyak 54 adalah, ini ada prisma tegak ya, prisma tegak. Rusuknya, banyak rusuknya diketahui 54. Yang ditanyakan namanya.
namanya apa ya, prisma segi berapa biasanya gitu.